segala jenis IC pengolah tegangan itu pasti ada in-outnya. Siapa aja sih IC pengolah tegangan? Ya, ini kita kalau dilihat dari gambar ini, ya, pengolah tegangan itu, nah, siapa saja? Satu, IC cas. Dia ngolah tegangan dari charger untuk diubah nanti menjadi VBAT buat ngecas baterai. Dia dapat tegangan dari baterai, diubah menjadi VPH PWR buat IC yang lain. Nah, jadi pengolah tegangan itu atau regulator itu ada pertama IC cas. Ini kita sepakati dulu. Sehingga apa? Pengolah tegangan inilah yang ada in-out-nya. Gitu. Nomor 2, ada IC power ini. IC power. IC cas sering disebut dengan PMI, Power Management Interface. IC power sering disebut dengan PMU, Power Management Unit. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, pengolah tegangan ini ada regulator. Ya, regulator. Regulator yang kecil-kecil. Jadi regulator tunggal apa ya? Saya nggak juga pernah otak-atik istilah apa yang tepat gitu. Regulator untuk IC kecil-kecil yang fungsinya sebagai regulator, pengubah tegangan dari misalnya dari VPH PWR menjadi VDD apa gitu ya. Tapi hanya satu fungsinya gitu. Nah, saya coba kawan-kawan cari deh. Tapi intinya ada 3 pengolah tegangan. Sehingga pengolah tegangan ini ada in-out-nya. Untuk IC yang lain PA ya nggak ada, cuman adanya in doang. Ya, hanya ada tegangan yang masuk saja, tegangan yang buat dia kerja. Tapi untuk keluar dari sini nggak ada. Nggak ada. Kecuali memang nanti ada dibuat khusus. Jadi tetap tidak menutup kemungkinan ya. Tetap tidak menutup kemungkinan. Kalaupun nanti misalnya ya, misalnya ada CPU, ada tegangan, ada kaki atau jalur yang keluar dari CPU, lalu ada tegangannya, apakah itu output juga? Belum tentu. Kenapa? Tegangan kerja atau perintah kerja, juga ada tegangannya. Perintah kerja juga ada tegangannya. Oke, kita lanjut ya kawan-kawan. Nah, di sini sudah kita tampilkan, inilah output tegangan dari si IC power. Ya, output tegangannya tuh ini macam-macam. Mau di absen, ya tinggal kita tulis nih nama-namanya nanti di sini. Tapi saya nggak kuasa ya, nggak kuasa tuh, nggak mampu ya, nggak begitu saya. Kalau dulu memang iya awal-awal tak tulis nih semua output IC power ini. Nah, nanti baru kita petakan. Contoh ya. Si VEMC PMU itu untuk siapa? Ya. Saya kasih tugas ya. Saya kasih tugas ya kawan-kawan ya. Di sini kan semua ada kuning-kuning nih. Semuanya. Jadi ini tugas untuk kawan-kawan kerjakan. Ya. Mau diwajibkan apa enggak nih? Dibuat gimmick ya. Tugasnya. Kawan-kawan yang mengerjakan tugas ya. Yang mengerjakan tugas nanti begitu selesai kan kita dapat sertifikat tuh setelah ujian tentunya. Nanti dapat bonus kaos. Ya. Kasih kaos yang baik ya. Saya tanggung. Untuk berapa orang pun terserah. Gak apa-apa. Untuk khusus periode 60. Gitu. Mau semuanya enggak apa-apa, wes. Lillahi ta'ala. Saya pengen kawan-kawan bisa. Dan oh ya, sekalian saya umumkan juga. Di periode 60 ini kita ada ujian. Semua peserta wajib menyelesaikan ujian. Baru dapat sertifikat. Ya. Jadi tidak kayak periode kemarin-kemarin. Oh, yang penting nonton, selesai saya ngajar, Mbak Ika langsung kirim apa? Sertifikat. Enggak. Periode ini enggak begitu.
Ah, Ada yang belum tak kirim. ada yang belum dikirim juga. Jadi, Ya, ikut ujian. ya, oh ikut mau ikut ujian. Ya, harus ikut. Oh harus ikut, ya harus ikut. Nanti Yang daftar terakhir. ya, yang daftar terakhir-akhir di periode 59 wajib ikut. Nanti gini, dibikin aja daftar namanya ya. Ya. Kita umumkan di grup ya. Ya. Nah, jadi untuk kedepannya kawan-kawan wajib mengikuti ujian untuk mendapatkan sertifikat. Nah, dan saya kasih bonus, saya katakan tadi, sertifikat akan kita kirim plus hadiah buat yang mengerjakan. Ya, buat yang mengerjakan. Nanti hasil pengerjaannya japri ke saya. Ya, dan harus benar. Ya, clue-nya ya, tugasnya apa? Nih, VEMC PMU ini untuk siapa? VCN 28 PMU ini untuk siapa? Jadi cek dikasih semua ini berapa nih total nih? Total tegangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 19 20 21 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 31. Ada 31 nama di sini. Tulis tangan boleh, diketik pakai WA boleh. Nanti apa isinya? VCN 18 PMU untuk siapa? Ini semua tegangan dari IC Power kecuali 3 ini. Ya, kecuali 3 ini datangnya dari cas untuk IC cas, VPA PWR output dari IC cas untuk IC Power, VBAT ini tegangan baterai. Berarti tadi 30 berapa? Lupa saya. Ya pokoknya itulah, kecuali 3 ini ya. Kecuali 3, semuanya kawan-kawan tulis tegangan ini untuk siapa? HP-nya Xiaomi A3. Redmi A3. Taunya dari mana? Taunya dari skema. Jadi cari sendiri di skema. Ya. Biar tahu cara mencari skema. Kemarin kan sudah saya tunjukkan. Oh, kalau ada kaki misalnya nih di satu kaki VDRAM PMU, tinggal double klik aja. Nanti tinggal next ya. VDRAM PMU itu kemana lagi dia? Nanti akan ketahuan. Ya. Jadi caranya gampang banget. Tinggal double klik. Jadi kawan-kawan wajib pakai Borneo. Kalau yang tidak punya Borneo, adanya Pragmatic, tidak apa-apa, Pragmatic juga sama kok. Adanya Estek, Estek juga sama kok. Adanya Retract, sama aja. Ya. Jadi kebetulan aja kita pakai Borneo nih ya. Nah, jadi tugasnya kawan-kawan buka skema, cari tegangan ini buat siapa? Itu satu tugasnya. Oke? Satu. Nah, nanti baru dipisahkan yang untuk CPU itu. Jadi begini, lebih enaknya. Ada 30 tegangan misalnya tadi atau 20 berapa. Yang untuk CPU dikelompokkan untuk CPU. Untuk eMMC kelompokkan untuk eMMC gitu. Jadi biar enak. Sehingga kita nanti tahu. Misalnya, Mbah, ini handphone saya colokan ke komputer nggak detek, Mbah. Ini mati total arusnya 0,050 misalnya. Nggak detek. Oh, berarti ini CPU-nya belum kerja. CPU belum kerja, dia butuh tegangan kerja, yaitu tegangan-tegangan dari IC Power. Ada nggak? Nah, contohnya di sini. Ya, ini kan sama nanti. Ini sebenarnya sama dengan in-out. Ya, sama dengan in-out. Nah, oh iya ya, dua, beda ini. Nah, sama enggak? Ini CPU full. Jadi saya akan kalau ini jelas ya, CPU full ini tegangan untuk kerja CPU. Ya.
Jelas DVD Decor ini untuk CPU gitu. Nah, yang di sini tadi kan nggak ada nih. Saya lihat dulu. Ini IC. Dikasih soket. Oh, sama. Sama ya. Nah, jadi intinya ini aja udah ada bocoran ya. Untuk CPU itu ini semua, tinggal salin saja. Nah, intinya ada tegangan-tegangan yang lain. Saya minta kawan-kawan kasih ke saya ya, kerjakan VMMC PMU itu untuk siapa, VCN 28 itu untuk siapa, dan seterusnya yang di halaman ini. Bisa ya? Bisa dong. Bisa nggak bisa? Bang Konohamaru gokil. Boleh Mbak ikut ujian juga tambah? Boleh. Ya. Untuk periode di bawahnya pun yang belum dapat sertifikat mau ikut ujian boleh. Belum Mbah, betul Mbah. Waktu saya dapat sertifikat kok mudah bener. Nonton, dengerin, download video dapat sertifikat rasanya kok kurang. Giliran dapat project lalu masih bingung gitu kan ya. Betul ya? Nah, jadi kawan-kawan nanti ada ujiannya yang mana ujian tersebut menjadi standar. Nah, ujiannya bentuknya apa saja? Ujiannya yang pertama ujian teori. Tanya jawab nanti ABC ya, pilihan. Atau isi jawaban. Itu satu. Kedua, video. Jadi untuk dapat sertifikat kawan-kawan harus memvideokan ACP, angkat cetak ulang secara langsung. Jadi saya ngelihat. Jadi bukan langsung habis cetak nanti videonya dipotong itu enggak. Berapa lama videonya terserah bebas. 1 jam enggak apa-apa, nanti saya tonton 1 jam. Jadi kawan-kawan harus setor video ke saya waktu angkat cetak IC. IC-nya diangkat, PCB-nya dibersihkan, kemudian IC-nya dicetak, dipasang lagi. Nah, makin cepat ya makin bagus. Ya, enggak lama-lama, enggak makan space ya. Kalau lama pun enggak apa-apa. Nah, intinya harus ngumpulin pasti dapat sertifikat. Jadi saya harus melihat intinya, bukan masalah lihai tidaknya. Karena kawan-kawan kan saya paham sedang proses belajar. Jadi tentu tidak bisa langsung. Mungkin ada kawan-kawan yang lain sudah biasa nyetak IC, ya tentu cepat lah, enggak masalah. Gitu ya. Belum punya alat-alat, Mbah? Enggak apa-apa kalau belum punya alat-alat. Nanti ujiannya di next time aja. Ya. Jadi kalau udah punya alat baru, Mbah saya mau ujian, nah, baru kita kirim sertifikatnya. Oh, kalau untuk ujiannya pakai HP Matot dari murid yang rusak, betulin hingga hidup, jangan. Ya, kasihan. Kasihan. Cuman saya pengen memastikan nanti kawan-kawan, jadi ujiannya kan tadi ada 3 ya. Ada mengisi jawaban. Ya, ada mengisi jawaban. Jadi ujian itu saya tulis nih. Nanti Mbak Ika ketik juga di kirim di grup. Ya. Jadi ujian yang diujikan itu satu, menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaannya bagaimana? Dari esai ataupun objektif. Esai. Ya, ngisi titik-titik gitu ya. Yang kedua, praktek. Yang kedua, praktek. Prakteknya apa? Prakteknya ini ACP. ACP. ACP IC. Mau IC-nya apapun bebas. Mau gaya cetak CPU, RAM. Wah, enggak apa-apa. Ya, yang sederhana aja IC cas gitu misalnya. Kecil, enggak apa-apa gitu. WTR, enggak apa-apa. Bang Wawan, aku bisa ikut ujian. Bisa, Bang. Bisa. Nanti untuk periode ini sertifikatnya kita ubah, Mbak Ika. Kita izin ke dinas nanti
bentuk dari sertifikat 60 ini beda, ya. Jadi kalau yang sudah punya sertifikat di periode sebelumnya, kemudian ngajuin lagi ikut ujian, beda. Nah, jadi tadi menjawab pertanyaan IC, ini satu, kedua praktek ACP IC, ketiga tanya jawab langsung via telepon. Saya telepon. Ini tentu pakai janjian nantinya. Ya, pakai janjian. Bah, kasih ujian lewat APK Febat aja biar mudah diakses murid-murid. Pengennya seperti itu dan konsepnya sudah seperti itu Bang Fer. Ya, cuman aplikasi Febatnya ini kebetulan kita putus hubungan dengan pengembangnya kemarin. Saya ndak pas, ndak cocok ya. Akhirnya kita cut sehingga Febat itu sementara masih mandek. Nantinya di versi 2, itu kan versi 1 Febat yang sekarang. Di versi 2 itu kita akan bikin soal ujiannya langsung di aplikasi. Gitu. Jadi nanti lebih enak ya. Ngupload materi ngupload videonya juga di aplikasi tersebut gitu. Oke. Nah, jadi ujian ini boleh diikuti oleh semua alumni atau peserta yang sedang belajar di periode 60. Boleh diikuti. Kemudian untuk alumni juga boleh ikut dan nanti akan mendapatkan sertifikat lagi. Tidak apa-apa, ya, dapat sertifikat lagi. Oke, balik lagi ke tugas tadi. Jangan lupa, jadi tugas. Ya, untuk tugas yang tadi saya kasih apa? Jelaskan atau bukan jelaskan, tentukan tujuan tegangan kerja yang keluar ya, dari IC power untuk IC apa. Jadi yang tadi ya di in-out ini, di voltage ini, kawan-kawan catat nama-namanya, lalu untuk IC apa. Lalu yang kedua, buat alur atau diagram blok dari tegangan tersebut. Nah, jadi kayak gini, diagram blok tuh kayak gini ya, kawan-kawan ya. Kayak gini. Jadi dari baterai masuk ke IC charge, kemudian dari siapa aja. Dan ini untuk tipenya ya, untuk tipe HP-nya tidak A18 lagi, berapa tadi? A3 ya. Tidak A3. Saya akan tentukan cari di sini ya. Nah, jadi seperti ini buat gambar, nanti difoto atau di scan boleh ya. Gambarnya jelek-jelek nggak apa-apa, yang penting saya tahu oh kawan-kawan sudah mulai paham dalam memetakan tegangan yang terjadi yang didistribusikan dalam sebuah handphone. Gitu. Oke. Nah, kalau tadi ini kan tentukan tujuan tegangan dari IC power untuk IC apa. Ini di handphonenya tadi A3. Redmi A3. Oke. Redmi A3. Nah, ini dibuatkan diagram bloknya. Gak apa-apa lah, Redmi A3 aja. Yang penting pandai semua lah. Redmi A3 juga. Ya.
Oke, jadi nanti kawan-kawan yang melanjutkan ini apa atau tegangan dari IC power ini apa? Misalnya dibuat CPU nih. Ya, misal nih kan, yang paling jelas tadi. Nah, nama-namanya apa nih? VDD core misalnya. Kemudian apa lagi? Kemudian siapa lagi yang dapat tegangannya? Tinggal kawan-kawan panahkan lagi di sini. Nah, siapa ini? Siapa ini? Gitu ya. Begitu ya tugasnya ya. Kawan-kawan tinggal ngisi nih kotak-kotak ini. Nama tegangannya jangan lupa diberi. CPU apa aja? Ini apa aja? Ini apa aja? Gitu. Yang mengerjakan bonus kaos. Entah itu kaos kuantum ataupun kaos Febat ponsel nantinya. Oke? Saya yang nanggung. Karena saya beli juga tuh kawan-kawan. Mbak Ika, bukan berarti saya kaosnya itu minta. Enggak, saya beli juga ya ke Mbak Ika. Nah, nanti saya kirim ke kawan-kawan. Dikirim plus langsung dengan sertifikatnya nanti. Nah, mudah-mudahan dengan harapan saya, dengan tugas seperti ini, ya kawan-kawan sekalian betul-betul serius dalam belajar. Betul-betul serius. Ada pertanyaan? Ya, jadi ini masih rahasia nih. Ya. Nanti kelanjutannya dengan pembahasan short juga ini. Ini masih rahasia. Silakan kalau ada pertanyaan. Nanti ya untuk besok itu baru kita lanjut dengan bagaimana cara handphone hidup. Ya. Jadi tahap-tahapannya harus ada baterai. Ini kan jelas nih, harus ada baterai. Nah, ini harus sehat. Kemudian kaitannya nanti ini ya kawan-kawan sekalian, di sini begitu kita kasih tegangan 4 volt, maka tanpa IC di sebelah kanan ini, ya tanpa IC di sebelah kanan ini, maka arus dari tegangan yang muncul, ya arus yang muncul dari tegangan yang diberikan tadi ini kurang lebih hanya antara, jadi jika ya ini pengalaman saya. Bang Alim, periode 53 boleh ikut lagi tambah? Boleh Bang. Ya, boleh. Jadi kawan-kawan sekalian, ini nanti soal-soalnya mirip-mirip dengan soal ujian BNSP. Hah? Apa? Oh, nonton live masuk aja. Cukup bersemangat guru. Siap Bang Kadir. Ya, jadi jika diberi tegangan, jadi kita pisah nih kawan-kawan, biar enak. Artinya, handphone kalau cuma kita pasang IC cas sama IC power, ya, tanpa IC di sebelahnya, tanpa RF, tanpa RAM, tanpa eMMC, tanpa audio, tanpa macam-macam, maka arusnya cuma segini nih. Pernah nggak ketemu mati total? Ya, ketemu mati total, arusnya cuma segini. Bagi yang sudah sering ngerjakan. Pernah nggak kawan-kawan coba bereksperimen? Ya, kayaknya malam besok kita coba eksperimen sekalian nerangkan lebih lanjut ya distribusi tegangan 2 nih malam besok. Kita akan eksperimen. Ada handphone normal, hidup. Kita cari besok. Kayaknya banyak sih ya. Normal hidup ini kita cabutin semua nih. Kita angkat besok. Arusnya benar nggak segini? Nanti baru kita cetak ulang, pasang lagi. Arusnya berapa? Nah, kamu udah pernah nyoba nggak?
Coba yang seperti yang saya sebutkan nih. Yang mati. Handphone hidup dicabutin IC-nya, diukur cuman hanya menggunakan IC cas sama IC power. Harusnya berapa gitu. Nah, besok kamu saya kasih handphone, dicoba. Tapi handphone hidup nih. Wajib khusus kamu wajib hidup kembali. Kalau nggak kembali, kamu nggak boleh balik ke Bandung. Sunat sih kamu sini. Ya, mau disunat lagi sekali lagi. Nanti sunatnya saya pecah 2, jadi palanya 2 nanti. Oke ya, baik kawan-kawan. Jadi malam besok akan kita simulasikan, kita lihatkan. Nah, segini nih. Kalau CPU dipasang, cepret, berapa arusnya? Nah, malam besok nih juga. CPU dipasang, berapa arusnya? Gitu. Sehingga nanti kawan-kawan bisa membandingkan ketika handphone orang datang, dikasih tegangan cuma segini nih. Berarti seolah-olah yang ada cuma IC cas sama, atau yang kerja hanya IC cas sama IC power. Gitu loh. IC cas sama IC power. Ini seolah-olah nggak ada nanti nih. Kalau ketemunya segini. Ketemunya 0,03 bah. Gitu kan ya. Ya sama kurang lebih. Makanya nanti ketika CPU dipasang, berapa nih? Tadi malam kan sudah saya sampaikan tuh. Kalau di sini kurang lebih ya. Kalau ada CPU-nya kurang lebih plus minus 0, ya 100 deh. Dibulatin ya. Susah-susah amat. Ya. Kalau ada. Jadi kalau misalnya ada handphone datang mati total, kita kasih tegangan, di-on-kan, arusnya cuma 0,050 misalnya. Di tengah-tengah nih misalnya kan ya, di tengah-tengah ini. Siapa yang rusak? Siapa yang belum kerja nih gitu. Makanya selalu saya kasih solusi untuk kawan-kawan yang sedang menghadapi mati total. Mbak, ini ada handphone mati total 0,06. Ya kan ya? Bang, coba colok komputer, detek nggak? Gitu. Makanya step-stepnya seperti itu. Itu tadi yang saya gambar di depan ya. Mati total itu ada 4. Gitu kan ya. Kalau arusnya nyangkut itu kemana? Apa yang harus dilakukan? Gitu. Nah ini. Ya kawan-kawan sekalian ya. Cikgu untuk cari tegangan beberapa perlu di-set pada power supply, volt dan ampernya berapa. Untuk kita menghidupkan, nah di sini menggunakan power supply, voltnya itu di setel 3,7 sampai 4 volt. Jadi untuk tegangan kerjanya, pengganti baterai. Berapa ampere? 2 ampere. Ya, 2 ampere. Yang ideal di tengah-tengahnya, ya, 4 volt gitu, 3,9 ideal. Ada Bang Heri Rapopo. Hadirin Mbak, siap. Bang Konohamaru gokil. Mbah, adakah alternatif lain selain bitmap atau skematik? Contoh A78 5G. Nggak ada, Bang. Ya. Jadi satu-satunya alat atau cara untuk mengetahui distribusi tegangannya itu tetap harus peta. Tidak ada cara lain. Cuman nanti kalau kita sudah terbiasa, misalnya nih contoh, kita dapat hand servisan kerjaan. Kita lihat nih, ya, kita lihat kira-kira dari PCB ini mana sih yang isi power gitu. Kan kita bisa nebak-nebak, bisa kita nujum ya. Kita nujum, wah ini kalau komponen di sekitarnya banyak kapasitor resistor, ini IC power. Kalau dekat antena konektor, oh ini IC antena switch gitu. Kalau besar, oh itu CPU. Di sebelah CPU biasanya ada IC flash. Kan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada cara lain selain skema ataupun bitmap, Bang, sebenarnya untuk mengetahui distribusi tegangan. Satu-satunya jalan seperti itu. Oke. Gimana nih? Ada pertanyaan dari sini? Ingat ya, ini tugas ya. Nanti ini dipoto Mbak Ika. Difoto. Jadi kawan-kawan bisa nyontek, bikin gambar seperti ini. Di kertas boleh, di file boleh. Gitu. Nah, sehingga nanti semua kawan-kawan yang belajar, yang memang belum paham ya. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Ya, yang sudah lihai duluan, terus masuk ke kuantum, sekadar untuk
sharing, sekadar untuk menambah ilmu, tidak apa-apa, alhamdulillah. Nah, tapi yuk kita samakan konsepnya dulu, bahwa semua handphone yang kita gunakan zaman now, ya saat ini, nah, cara kerjanya itu seperti ini, begitu kawan-kawan. Nah, dan harus dipahami. Kita tidak bisa bekerja nantinya ke depannya itu tanpa yang namanya Borneo skematik. Jadi kawan-kawan sekalian harus punya Borneo skematik. Ya, ini memang luar biasa bisnisnya Bang Ical ini ya. Bisnis menyediakan kebutuhan teknisi berupa skema. Ya, alhamdulillah kita sangat terbantu sekali dengan harga yang tidak seberapa. Ya, 1 tahun 600.000. Berarti seharinya 20.000 kali. Ya, seharinya 20.000. Modal 20.000 sehari. Ya, itu untungnya berapa tuh? Nah, garap satu handphone saja. Ya mati total, dapat 300.000. Modalnya 20 tadi. Berdasarkan Borneo gitu kan ya. Jumper sana sini ngikutin petunjuknya. Gitu ya kawan-kawan sekalian ya. Mungkin untuk malam hari ini ya. Tadi capek jadi panitia coblosan ya. Agak-agak loyo saya. Kita bagi nih. Nanti materinya buat besok lagi. Buat besok lagi. Malam besok kita akan belajar IC-IC ini ya. Yuk kawan-kawan kerjakan tugasnya. Saya kasih waktu paling lambat di hari Jumat. 2 hari saja. Ya. Di hari, oh iya 2000 kata ini. 2000 kali 300 hari loh. Iya kan? Modalnya 2.000 rupiah Borneo tuh kawan-kawan. Luar biasa. Modal 2.000 menghasilkan puluhan ratusan ribu bahkan bisa jutaan tuh. Ya. Lihat aja tuh di Magic di counter saya ya. Sehari berapa? 1.500.000 rata-rata kan ya. Nah, kadang 2 juta, 3 juta. Luar biasa. Baik, demikian mungkin. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut malam besok ya. Kita lanjut malam besok. Mudah-mudahan kawan-kawan semua selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari bala serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila nanti suatu saat kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan ala ridho wa husnul khotimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya kiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.